Yang kedua, saya ingin menyatakan sebagai mantan sekjen PKB, ya, bahwa tuntutan atau desakan untuk hak angket di DPR sekarang itu adalah pekerjaan yang sia-sia, ya, kontraproduktif, ya, kontraproduktif karena nggak ada connectingnya dengan penyelenggaraan pemilu, tidak bisa merubah hasil pemilu, tidak bisa juga merubah hasil keputusan Bawaslu misalnya. Ya, ketika Bawaslu memutuskan di TPS ini harus diulang, TPS ini harus dihitung ulang, itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Bawaslu untuk memutuskan, ya, untuk memutuskan sampai pada memutuskan. Nah, kalaupun ada challenge, itu bisa sampai ke Mahkamah Agung nantinya. Kalau memang ada challenge, kita tidak puas terhadap keputusan Bawaslu, tapi keputusan Bawaslu itu adalah keputusan yang mengikat. Nah, oleh sebab itu yang kedua saya ingin mengatakan bahwa hak angket yang didorong oleh Pak Ganjar Pranowo, kemudian menjadi inisiasi misalnya oleh 3 fraksi ini, ya, termasuk PKB sebagai partainya tempat saya selama ini bernaung, itu sia-sia, pekerjaan sia-sia, kontraproduktif. Kalau misalnya mau melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti setelah hasil pemilu 2024 ini diketok oleh KPU, ya, setelah hasil ini diketok oleh KPU, ya, setelah sidang MK selesai semua, mari kita evaluasi apakah penyelenggaraannya itu ada secara teknis membuka ruang untuk terjadinya kecurangan-kecurangan, ya, kita evaluasi, termasuk mengevaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga boleh oleh DPR kalau merasa mungkin sistem sekarang ini membuka peluang untuk kecurangan atau membuka peluang pertarungan internal saling bunuh di antar partai ketika pileg misalnya, ya, terbuka menjadi tertutup, terbuka menjadi setengah terbuka gitu, ya, itu bisa dilakukan. Tapi setelah pemilu, semua tahapan-tahapan pemilu ini selesai, nah, itulah kemudian monggo silakan kalau mau diangket, mau diinterpelasi. Tapi berkenaan dengan pemilu 2024 ini tertutup, tidak ada hubungan sama sekali, pekerjaan sia-sia, kontraproduktif, terutama kontraproduktif terhadap niat kita, ya, semangat kita semua untuk menciptakan pemilu yang damai, ya. Karena hak angket sekarang misalnya dilaksanakan, ini hanya akan menimbulkan kegaduhan saja, ya, gaduh saja politik jagat Nusantara ini. Nggak ada hasilnya, tidak akan ada hasil yang produktif untuk membangun demokrasi, ya, untuk membangun demokrasi. Nah, oleh sebab itu saran saya kepada fraksi PKB di DPR, saran saya kepada PKB khususnya, saya tidak bicara kepada Nasdem, kepada PKS, itu urusan mereka lah, ya. Tapi kepada PKB saya menyarankan supaya mengurungkan niatnya untuk hari ini menggunakan hak angket atau hak interpelasinya di DPR, ya. Dan saran saya lebih bagus PKB, ya, NU secara umum, ya, PKB secara khusus menjaga stabilisasi pemilu damai, menjaga stabilitas dan pemilu damai supaya transisi kepemimpinan nasional ini berlangsung dengan baik, berlangsung dengan damai, ya, sehingga apalagi sekarang, ya, hampir dibanding pemilu 2019 di tingkat grassroots hampir tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Nah, pesan saya seperti itu, ya, kepada teman-teman PKB untuk berpikir ulang, ya, ya, kalau tidak puas dengan hasil Pilpres, ya, mungkin bagi pihak yang kalah memang ada ketidakpuasan, ya. Tetapi sekali lagi kan itu semua ada batasnya. Kita tetap harus mendukung transisi kepemimpinan nasional ini sebaiknya.